Shalom, selamat hari Minggu saudara. Salam sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersyukur Tuhan menganugerahi kembali kita hari Minggu, hari yang baru di minggu yang baru saudara. Dan hari ini saudara kita percaya berkat dan anugerah Tuhan tersedia bagi kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi, Allah yang mempunyai rencana yang besar bagi saudara dan saya. Dan kita berterima kasih kepada Tuhan karena oleh anugerahnya kita boleh kembali ada pada hari ini. Saudara dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Dan saya memberi judul pada hari ini adalah restorasi. Tuhan mempunyai rencana untuk memulihkan hidup saudara dan saya. Dan saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memulihkan saudara. Saudara dikasihi Tuhan, kita mengenal Tuhan kita menyembah Allah kita adalah Allah yang salah satu kuasanya adalah memulihkan saudara. Salah satu kuasanya adalah memulihkan dan mengangkat dan memberikan hidup yang baru bagi saudara dan saya. Memulihkan apa yang telah dirampas, apa yang telah diambil, apa yang telah dicuri oleh musuh, oleh kuasa kegelapan, oleh iblis. Memulihkan apa yang telah hilang di dalam waktu-waktu hidup kita. Memulihkan apa yang telah hilang di dalam kesalahan-kesalahan yang ada dalam hidup kita. Memulihkan segala sesuatu yang memang sudah terampas dari hidup kita saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang memulihkan. Katakan buat kiri kanan saudara, siapapun yang ada di samping kiri saudara yang dekat saudara, katakan Tuhan kita adalah Tuhan yang memulihkan. Amin saudara, Tuhan yang memulihkan. Apapun keberadaan saudara, apapun situasi dan kondisi dari hidupmu, dari keluargamu, bahkan dari pekerjaanmu, dari rumah tanggamu dan segala sesuatu, kita percaya Allah kita sanggup memulihkan kehidupan kita. Terima kasih saudara, kita percaya bahwa rancangan pemulihan itu berasal daripada Tuhan saudara. Rancangan pemulihan itu datang dan bersumber kepada Allah. Tuhan yang kita sembah, Dia yang maha tahu, Dia yang ada sebelum segala sesuatu ada. Sebelum adanya permulaan, before the beginning was begun. Sebelum adanya sesuatu yang awal, Dia sudah terlebih dahulu ada. Dan Dia yang akan ada terus sampai pada kesudahan zaman. Saudara, Allah yang juga berkarya melaksanakan pemulihan di dalam hidup kita. Itu salah sebabnya Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi manusia. Bahkan menjadi lebih rendah dari manusia, menjadi hamba. Dia sudah taat dan setia sampai mati di kayu salib dan bangkit supaya hidup manusia akhirnya dipulihkan, dibuat damai dan didamaikan dengan Allah Bapa di surga saudara. Alkitab kita yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru pada dasarnya merupakan firman Tuhan mengenai berita pemulihan saudara. Berita pemulihan, rencana pemulihan, restorasi. Kita dikembalikan kepada rencana Tuhan yang awal. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka ada berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita. Adanya ketidaksempurnaan masuk di dalam hidup manusia karena dosa yang merusak segala sesuatu. Karena itu Allah datang dengan inisiatif memberikan anaknya yang tunggal supaya Tuhan mampu mengembalikan
memulihkan lagi manusia kepada rancangan yang semula, rancangan awal saudara. Dan kita percaya bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Inilah yang disebut saudara sebagai sebuah hukum sirkulasi atau hukum lingkaran yang dapat kita lihat juga di dalam alam kita. Seperti air laut yang mendapat panas dan uap air ke atas kemudian turun menjadi hujan. Itu juga yang Tuhan kerjakan di dalam hidup manusia. Sebelum kejatuhan manusia di Taman Eden, Tuhan yang Maha Tahu, Dia sudah merancangkan dan merencanakan memulihkan hubungan manusia. Ciptaan dengan Sang Pencipta. Proses yang dipilih untuk membawa pemulihan untuk manusia kembali kepada Allah itu dibuat Tuhan melalui penebusan putra tunggalnya Yesus Kristus. Disitulah puncak dari mahakarya Tuhan dengan mengembalikan manusia kepada Tuhan saudara. Dosa menyebabkan damai sejahtera hilang dari hidup manusia. Dosa menyebabkan kejahatan mendominasi kehidupan manusia. Dosa telah merampas sukacita dan damai sejahtera dari hidup manusia saudara. Bahkan dosa menimbulkan ketakutan. Karena dosa membuat semua berkat yang sudah menjadi bagian kita itu seperti hilang karena adanya dosa saudara. Karena itu kebutuhan utama dari manusia adalah pemulihan. Kebutuhan kita adalah Tuhan memulihkan hidup kita. Dipulihkan dengan Allah yang menciptakan kita. Dipulihkan dengan sesama kita manusia. Dan dipulihkan dengan diri kita sendiri di hadapan Allah saudara. Dan kita percaya saudara bahwa berita penebusan adalah berita sukacita bagi seluruh manusia. Karena itu pada hari ini firman Tuhan mengingatkan kita saudara di dalam ayat firman Tuhan Yesaya pasal 42 dikatakan bahwa janganlah ingat-ingat akan hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku akan hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Di dalam Mazmur 107 pun dikatakan, dibuatnya padang gurun menjadi kolam air dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ini merupakan wujud dan bentuk pemulihan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita saudara. Dan pada hari ini saya mau mengajak saudara untuk langsung memperhatikan sebuah ayat pokok firman Tuhan. Karena hari ini kita akan masuk dalam mini series di mana kita membicarakan Tuhan sebagai Tuhan yang memulihkan. Hidup kita perlu untuk dipulihkan saudara. Hidup kita perlu Tuhan yang senantiasa dapat mengendalikan dan memimpin hidup kita saudara. Nah di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima kita akan membacakannya dan Ibu Peggy akan membacakan bagi kita semua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 saudara. Yohanes 5 ayat 1. Sesudah itu ada hari orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya.
Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Baik, terima kasih saudara. Pada nats tersebut kita perhatikan bahwa satu kali ada pada hari raya orang Yahudi, Tuhan Yesus berangkat menuju Yerusalem, dan pada saat Tuhan Yesus masuk di dalam pintu gerbang domba, yaitu salah satu pintu gerbang yang ada di Yerusalem, Tuhan Yesus akhirnya tiba di sebuah tempat, yaitu kolam yang namanya Bethesda. Nah saudara, pada saat itu dikatakan bahwa ayat yang kelima, apabila saudara perhatikan dari pasal kelima, dikatakan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Nah pada pasal ini saudara diceritakan dan dijelaskan bahwa satu kali Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang sudah lama sakit, yang lumpuh dikatakan di situ saudara, dan dia ini seorang yang membutuhkan pemulihan, Dan dikatakan di ayat yang kelima, orang yang sakit ini sudah 38 tahun lamanya. Dan ayat yang keenam, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Nah dikatakan di sini memang tidak begitu spesifik saudara, tetapi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa orang tersebut dalam keadaan sakit, lumpuh, yang ternyata bukan dari dia lahir. Keadaan ini terjadi mungkin karena adanya kecelakaan beberapa puluh tahun yang lalu, dikatakan dia sudah mengalami sakit ini 38 tahun. Mungkin keadaan tersebut diakibatkan karena kesalahan yang dia perbuat, atau mungkin kesalahan ini diakibatkan karena memang melibatkan tindakan dari orang lain, kita tidak tahu. Atau mungkin kesalahan ini merupakan sebuah konsekuensi dari keputusan atau pilihan yang salah oleh orang tersebut. Dan ini yang terjadi dengan banyak manusia sampai hari-hari ini saudara. Sadar atau kita tidak sadar, di hadapan Tuhan saudara, kita semua membutuhkan pemulihan. Kita semua tidak sempurna, kita semua mempunyai sakit, kita semua mempunyai keterbatasan, kita mempunyai kelumpuhan di hadapan Tuhan yang diakibatkan oleh karena dosa, yang diakibatkan oleh karena kondisi, mungkin karena kesalahan, mungkin karena segala situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena itu saudara, apabila kita rindu mau dipulihkan oleh Tuhan, Tuhan mengingatkan kita supaya kita menyadari ada sesuatu yang perlu dipulihkan, ada sesuatu yang perlu diubah dari hidup kita. Karena di hadapan Tuhan sesungguhnya kita semua perlu pertolongan daripada Tuhan. Kita perlu pemulihan daripada Tuhan. Apabila saudara yang melihat tayangan live streaming ini, saya percaya bahwa segala sesuatu tidak terjadi dengan kebetulan. Ada rencana Tuhan, ada divine appointment pada saat ini. Tuhan sudah merancangkan waktu ini di mana saudara mendengar pesan Tuhan. Tuhan ingin memulihkan hidupmu. Yang Tuhan nantikan adalah engkau datang kepada Tuhan dan menerima Yesus untuk memulihkan hidupmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan juga, dan Yesus berada di sana untuk Tuhan Yesus dapat memulihkan. Tuhan yang kita sembah bukan saja dia memulihkan apa yang pernah hilang, apa yang pernah
dicuri oleh musuh, apa yang pernah dirampas oleh musuh, sukacita kita, damai sejahtera kita yang pernah dicuri oleh iblis. Tetapi juga Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup memulihkan sesuatu yang juga kita berikan, saudara. Something that we give away. Ada banyak kali mungkin kita mudah dan cenderung cepat untuk mempersalahkan iblis. Wah, ini iblis yang goda saya, iblis yang kerjakan dan segala sesuatu. Dan saudara, saya ingin mengajak juga kita supaya melihat bahwa ada waktu-waktu di mana mungkin bukan iblis yang mencuri atau merampas, dengan keadaan dan keteledoran kita di dalam keputusan-keputusan kita yang salah, di dalam pilihan-pilihan kita berdasarkan kemauan kita, berdasarkan egosentrik kita, berdasarkan kedagingan kita. Dari situlah secara tidak sadar dan secara tidak langsung kita sedang give away, kita memberikan apa yang seharusnya menjadi bagian kita kepada kuasa kegelapan. Dan Tuhan sanggup untuk memulihkan, mengembalikan semua itu ke dalam hidup kita, saudara. Seringkali juga kita melihat bahwa mempersalahkan iblis dan kuasa kegelapan karena mungkin kita punya poor judgment dan segala hal yang kita lakukan di luar dari kehendak Tuhan, saudara. Dan untuk ini pun Tuhan sanggup untuk memulihkan. Saudara, tempat ini diberi nama atau tempat ini namanya Bethesda, yang artinya the house of mercy. Namun kita lihat ironically ternyata di tempat itu tidak kita ketemukan mercy atau kemurahan daripada Tuhan sebelum Tuhan Yesus datang. Jadi kita lihat di situ bahwa kolam Bethesda ini punya 5 serambi, saudara. 5 serambi, tempat-tempat yang ada, dan banyak orang yang mungkin lalu lalang, bahkan tidur-tidur tunggu sampai airnya bergolak di dalam kolam Bethesda itu. Dan kita melihat, saudara, ini seperti mungkin bangsal rumah sakit umum yang tidak punya dokter. Karena mungkin orang-orang ini mereka sudah mencari pertolongan ke sana kemari. Mungkin mereka juga sudah menghabiskan sejumlah uang. Mereka sudah berusaha kemana-mana dan tidak dapat menemukan pertolongan. Dan inilah tempat terakhir mereka untuk supaya mereka dapat menerima pertolongan yang mereka butuhkan, menerima pemulihan yang mereka butuhkan, saudara. Dan mari kita perhatikan, saudara, ayat yang kelima sekali lagi di situ, ayat yang keempat dikatakan bahwa sebab sewaktu-waktu, ayat yang keempat, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Saudara yang dikasih Tuhan, ini salah satu hal yang menarik yang saya ingin saudara memperhatikan, bahwa ada sebuah masalah, saudara. Karena apa? Kalau saudara perhatikan ayat dalam ayat yang keempat itu dikatakan, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu. Nah, saudara, kata tersebut sempat terngiang-ngiang dan membuat saya berpikir bahwa tunggu dulu, seperti ada sesuatu yang ganjil, ada sesuatu yang tidak sinkron, ada sesuatu yang tidak sama dengan firman yang selama ini kita dengar dari Tuhan Yesus, bahwa semua yang mau menjadi terbesar dia harus menjadi terkecil,
harus melayani, harus menjadi hamba. Namun di sini ada dua hal. Yang pertama dikatakan malaikat turun, dan yang kedua siapa yang terdahulu masuk ke kolam itu. Dan saya berpikir bahwa prinsip terdahulu ini adalah sesuatu yang ganjil. Dan saya pikir apakah orang-orang yang pertama sampai di gereja adalah orang-orang yang akan menerima mujizat? Apakah orang-orang yang datang gereja lebih early, apakah orang-orang ini bisa dikategorikan orang-orang yang rohaninya lebih dewasa? Nah, dari sini kita pikir barang siapa yang terdahulu masuk, ada sesuatu yang tidak match, yang tidak sama dengan apa yang Tuhan ajarkan. Dan ternyata saudara bahwa ayat tersebut mempunyai sebuah latar belakang yang menarik. Ayat ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diambil dari memang King James Version. Tetapi kalau saudara melihat translate yang lebih baru, New Living Translation dan translation yang banyak yang lain yang jauh lebih baru daripada King James Version, bagian ini ada yang tidak ditulis. Ayat tersebut seperti dilewatkan. Karena sesungguhnya saudara, ini merupakan urban myth. Ini merupakan satu legenda yang lahir dari desperate people that convince themselves bahwa akan ada malaikat yang datang. Mereka percaya bahwa ini sesuatu supernatural. Dan ini sebuah rumors yang sudah melegenda, saudara. Rumors yang sudah melegenda, satu urban myth, satu cerita mungkin kasarnya ya, cerita dongeng dan kepercayaan tanda kutip. Kepercayaan yang orang mempercayai bahwa waktu airnya bergolak itu, airnya bergoncang, itu ada malaikat turun. Nah, mereka percaya itu sesuatu yang supernatural. Tetapi itu bukan sesuatu yang supernatural, saudara. Itu adalah sesuatu yang natural, karena sesungguhnya di bawah kolam Bethesda itu ada sumber mata air panas yang dari dalam bumi. Yang mungkin pada zaman Tuhan Yesus itu sudah tidak seperti bergolak. Kalau saudara di Indonesia ada tempat-tempat permandian air panas ya saudara. Dan di belahan bumi yang lain di Amerika ada juga tempat-tempat seperti itu. Dan waktu itu mereka percaya bahwa pada saat airnya bergolak, siapa yang masuk terdahulu akan menjadi sembuh. Dan inilah kepercayaan yang terbentuk dari keyakinan mereka yang salah, bahwa mereka berpikir bahwa wah airnya bergolak karena ada malaikat yang turun, tetapi sesungguhnya sebuah mata air panas dari dasar bumi. Pada saat dasar bumi melepaskan uap, gelembung-gelembungnya itu naik, maka airnya juga akan seperti beriak, saudara. Jadi dia bergolak seperti itu, mereka lihat, wah mereka rebutan masuk. Dan ternyata itu sesuatu yang natural. Dan ini yang terjadi memang dengan banyak kehidupan kita, saudara. Dan di situ ditulis mereka percaya malaikat Tuhan turun. Nah, saudara, pada saat itu walaupun memang ada banyak mungkin yang sudah sembuh, nah kita percaya bahwa Tuhan memakai hal tersebut. Tuhan memakai kolam ini juga buat menyembuhkan orang. Tetapi yang jadi masalah bahwa orang-orang yang ada pada saat itu, mereka menaruh iman mereka menaruh keyakinan mereka kepada kolam tersebut dan bukan kepada sumber pertolongan, yaitu Yesus Kristus. Inilah terletak masalahnya, saudara. Mereka menaruh pengharapan
kepada sesuatu yang sifatnya sementara. Sesuatu yang dipakai Tuhan dan bukan Tuhan sendiri, saudara. Nah, kita lihat bahwa pada waktu air tersebut bergolak, air tersebut menggoncang, orang ini yang pertama kali masuk, dia akan merasakan, mungkin merasa wah sehat atau merasa baik. Nah, ini yang kita perlu lihat juga, saudara. Just to make us feel better, but not necessarily make us better. Nah, ada banyak kali Bapak Ibu Saudara bahwa banyak dari kita terjebak di dalam situasi-situasi seperti ini. Dan kita hidup di sebuah zaman di mana perasaan dan emosi seseorang itu memegang urutan yang sangat tinggi. Karena itu sekarang kita percaya, saudara, bahwa kebenaran firman Allah adalah sebuah kebenaran yang akan membuat orang sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Firman yang convict, yang bisa membuat kita sadar dan oh iya, memang saya butuh pertolongan, memang saya berdosa, memang saya tidak layak. Tetapi kita hidup di sebuah zaman di mana kalau kita ngomong kejujuran, kita ngomong kebenaran, ada banyak orang yang bisa tersinggung dan banyak orang yang bisa memang merasa tidak nyaman. Karena itulah banyak akhirnya generasi tersebut terjebak di dalam kompromi. Ya udahlah, nggak usah dikasih tahu demi supaya kita bisa aman, baik-baik dan damai aja. Daripada dikasih tahu nanti sesuatu, nah lebih baik diam aja. Nah, kita hidup di zaman yang seperti itu. Dan banyak kali kita manusia mudah untuk terjebak supaya hanya merasakan sekedar euforia, letupan emosi yang hanya cuma membuat kita merasa baik, namun belum tentu apakah kita sudah berubah menjadi baik. Dan hanya terjebak di dalam perasaan ini saja. Oh, sudah baikan. Nah, ini merupakan salah satu sumber mata air panas, saudara. Dan banyak kali memang kan orang percaya kalau ada penyakit kulit dan lain-lain bisa sembuh. Tetapi kita percaya bahwa pada saat itu Tuhan memakai ini menjadi instrumen daripada Tuhan. Namun banyak kali kita menaruh banyak keyakinan dan menaruh iman kita kepada instrumen yang Tuhan pakai. Ada banyak kali, saudara, saya dengar, wah ini pendeta ini hebat nih, kalau khotbah, waduh benar-benar ini saya diubah. Wah ini gerejanya sudah menyelamatkan saya dan lain segala macam. Saudara, yang memberikan kita kesembuhan adalah Yesus Kristus. Yang menyembuhkan kita, yang menolong kita adalah Yesus Kristus. Tuhan menggunakan hambanya, Tuhan menggunakan gereja untuk menolong manusia. Ada orang yang bilang, oh minum nih, ada herbal ini, daun ini, segala macam, wah semua. Kita menaruh pengharapan, menaruh kepercayaan iman lebih banyak kepada instrumen, kepada benda, kepada things yang Tuhan pakai, lebih besar daripada kepada Tuhan, saudara. Dari situ Tuhan ingatkan kita bahwa ini sesuatu tindakan yang salah. Dan apa yang terjadi di situ adalah banyak orang yang berada di sekitar situ, saudara. Banyak orang yang ada di sekitar situ. Banyak orang yang, oh ini sekolah ini bagus, sistem diet ini bagus dan segala macam. Dokter ini bagus dan segala macam. Dan menaruh pengharapan kita kepada manusia, kepada barang, kepada things, hal-hal yang lain daripada Tuhan, saudara. Nah, ini yang harus kita rubah. Ini yang harus kita rubah. Pengharapan kita terletak di dalam Tuhan, saudara. Pengharapan kita di dalam Tuhan. Hidup kita tidak ditentukan dari siapa yang menjadi pemimpin negara ini. Tetapi selama kita bergantung dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Tuhan yang akan memimpin hidup kita, saudara.
Dan dari situ kita belajar bagaimana untuk kita mengesampingkan hanya cuma perasaan kita yang dibuat enak. Tetapi kita bisa tahu bahwa yang sesungguhnya adalah diri kita yang perlu diperbaiki. Lebih daripada sekedar perasaan yang untuk supaya perasaan enak, saudara. Dan ayat yang ketiga dikatakan, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang buta, orang timpang, ini macam-macam saudara. Memang seperti sebuah rumah sakit umum yang memang tanpa dokter dan tanpa suster. Dan mereka ada di situ karena mitos tersebut. Karena urban myth tersebut yang dikatakan, oh tunggu airnya bergolak. Dan mereka taruh pengharapan mereka yang besar di situ saudara. Dan kita lihat bahwa ada banyak orang di sekitar kolam tersebut. Tuhan banyak kali menggunakan kolam ini untuk menyembuhkan penyakit mereka. Namun masalah yang paling dasar adalah di mana mereka meletakkan iman dan meletakkan pengharapan mereka. Pada zaman ini hal yang sama yang sesungguhnya juga banyak terjadi dari kebanyakan kita saudara. Kita hari-hari ini cenderung menaruh terlalu banyak pengharapan kepada hal-hal yang seperti ini. Dan kita lihat saudara bahwa yang sebenarnya layak menerima pujian, God deserve all praise and all the glory dari kita semua saudara. Bukan manusia, bukan benda, dan bukan hal-hal yang lain. Tetapi Tuhan yang layak untuk menerima kredit, menerima pujian dari semua manusia saudara. Dan kita melihat mungkin ini juga adalah sebuah strategi iblis saudara. Sebuah strategi iblis dengan mengarahkan fokus perhatian manusia pada saat itu, orang-orang ini, untuk mengarahkan fokus mereka kepada kolam tersebut. Karena itu yang menjadi perhatian dan menjadi fokus mereka adalah, wah, ini pagi-pagi kita harus pergi ke kolam itu. Mereka dengan segala macam yang menjadi perhatian, menjadi pemikiran mereka adalah mereka harus ada di situ. Mereka harus ada dekat kolam itu, saudara. Dekat dengan kolam itu. Ini juga yang akan membuat kita berpikir, saudara. Some of us like to be in the spiritual setting, but never moved by the Spirit. Kita memang lebih busybody, lebih sibuk, lebih segala macam. Wah ini nanti ada pelayanan, ada gereja, ada ini, ada latihan, ada mesti ini. Sekarang apalagi mau Natal dan lain-lain. Walaupun COVID masih ada saudara. Tetapi orang sudah mulai mungkin latihan persiapan karena bisa direkam lewat video dan lain-lain. Dan ini semua saudara, ada banyak kali manusia hanya memikirkan, oh yang penting kita mesti pergi ke gereja, kita mesti ini. Dan semua tindakan dan aktivitas hanya seputar religious setting. Tapi belum tentu bertemu dengan yang punya kuasa. Orang-orang di situ sibuk dengan kolam, mesti duduk dekat ini. Mungkin ada orang yang bayar orang lain. Si lumpuh, si buta, si timpang, semua ini saudara. Di situ juga mungkin ada bisnis kecil-kecil. Di mana, oh nih saya bayar kamu nih pokoknya mesti ready dekat saya ya. Begitu kamu udah lihat kamu mesti gendong saya udah bayar kamu nih. Pokoknya mungkin ada hal-hal yang seperti itu. Dan ada banyak mereka punya kesibukan dan punya hanya fokus bagaimana mereka di dekat kolam itu. Dan harus memperhatikan sewaktu-waktu air itu bergolak. Dan ini juga saudara yang mungkin bagi sebagian orang yang merasa bahwa dia sudah belasan tahun di gereja, sudah menjadi orang Kristen, sudah melayani, sudah melakukan banyak hal, secara tidak sadar kadang-kadang kita merasa entitled bahwa maybe we are better than other people. Mungkin kita sudah merasa cukup dan tidak perlu lagi untuk datang kepada Tuhan. Dan ini contoh-contoh juga dari
anak yang hilang, perumpamaan anak yang hilang. Ada anak yang hilang juga di dalam rumah, saudara. Jadi kita lihat bahwa kadang-kadang orang begitu sibuk dengan segala sesuatu yang hanya itu menggambarkan sebuah kebiasaan, sebuah pattern, dan sebuah setting kondisi yang ada, lebih disibukkan oleh itu semua, lebih daripada mencari sumber, yaitu Tuhan sendiri. Orang-orang yang ada saat itu juga belum tentu mengenal dan wah ada Tuhan Yesus, belum tentu begitu juga. Tuhan Yesus yang jalan melalui orang-orang tersebut dan melihat orang di ujung sana yang sudah 38 tahun sakit, saudara. Karena itu saudara, baiklah dalam masa-masa ini Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi. Sesungguhnya Tuhan mau memulihkan dan menyadarkan manusia untuk bangkit dan mencari Tuhan dan menantikan Dia yang akan memulihkan engkau. Menantikan Tuhan, saudara. Karena Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih penting, jauh lebih esensial, lebih daripada berkat dan tangannya. Kita mau mencari wajahnya Tuhan. Lebih daripada semua kegiatan-kegiatan spiritual, saudara. Dan dari sini kita terus melihat, dan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun, saudara. 38 tahun lamanya sakit dikatakan. Saudara, di dalam kehidupan kita memang kita melihat bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi. Di saat Tuhan memberkati kita, di saat segala sesuatu sedang lancar, sesungguhnya Tuhan sedang berbisik kepada kita. Hei, dengan suara yang lembut, mengingatkan kita untuk terus berada di dalam jalannya Tuhan. Namun apabila Tuhan mengizinkan angin topan datang, goncangan sedikit datang, itu seperti Tuhan sudah mulai sedikit berteriak buat kita, saudara. Hei, seperti itu. Untuk kita sadar, mungkin ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Ada sesuatu yang harus kita datang kepada Tuhan supaya Dia yang merubah kita, saudara. Ini yang harus menjadi kesadaran bagi kita, saudara. Yesus mengetahui bahwa orang ini mungkin sudah berdoa, dia sudah meminta kepada Tuhan untuk mengubah situasinya. Saudara, adalah dua hal yang berbeda antara meminta melalui doa kita kepada Tuhan dan menanti Tuhan melalui doa kita. Meminta dan menanti Tuhan adalah dua hal yang berbeda, saudara. Ini bukan seperti kita sedang menanti sesuatu yang kita mau. Orang yang 38 tahun sakit ini bukan dia sedang menantikan sesuatu yang dia mau, saudara. Tapi dia sedang menantikan apa yang dia butuhkan. Ini yang menjadi dua hal berbeda. Dan biarlah di dalam pergumulan kita, di dalam perjalanan iman kita, saudara, kita diberi kepekaan oleh Roh Kudus supaya kita bisa sadar bahwa hei, yang saya butuhkan adalah bagaimana hadirat Tuhan bisa terus dengan saya. Bukan hal-hal 1, 2, 3. Tetapi hal yang paling saya butuhkan adalah bagaimana kuasa Tuhan itu bisa ada dalam hidup saya. Lebih daripada apa yang saya mau. Mungkin kemauan saya banyak. Tetapi sesungguhnya apa yang saya butuhkan ini yang sering kali tertutup oleh apa yang kita mau, saudara. Dan di sini terlihat bahwa orang tersebut mungkin menantikan Tuhan. Tuhan di mana? Waktu tahun yang ke-10. Ini sesuatu yang sangat berat bagi orang ini, saudara. 38 tahun bukan soal dia menanti 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan. Tapi 10 tahun pertama, mana? 20 tahun pertama, sampai akhirnya waktu 38 tahun Tuhan muncul di dalam hidupnya. Nah, mungkin pada saat ini
pada saat saudara mendengar pemberitaan firman Tuhan ini, ada saudara-saudara mungkin yang bergumul, yang sudah berdoa, yang sudah menanti-nantikan Tuhan. Mungkin 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, atau mungkin lebih. Nah, saudara, waktu Tuhan bukan seperti waktu manusia. Waktu Tuhan bukan seperti waktu manusia. Nah, kita melihat di sini saudara, Tuhan harus menyeimbangkan waktu untuk mempersiapkan kita dengan waktu di mana kita dibebaskan. Kita mendapat jawaban. Ada 2 hal saudara. Waktu di mana kita dipersiapkan Tuhan. Sebab pada saat kita menanti-nantikan Tuhan saudara, sesungguhnya kita sedang dipersiapkan Tuhan. Dipersiapkan. Kita yang lebih banyak mendapat benefit. Banyak orang merasa bahwa menantikan Tuhan adalah membuang waktu. Saudara, apa yang kita berikan kepada Tuhan tidak pernah didapat dikonsider atau dimengerti sebagai sesuatu yang kita sia-siakan. Kita menunggu dan menanti di hadapan Tuhan bukan sesuatu yang dikata manusia membuang waktu. Karena bagi Tuhan segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak pernah sia-sia saudara. Tidak ada waktu yang di hadapan Tuhan itu sia-sia. Segala sesuatu berharga dan mempunyai tujuan, purpose yang datang daripada Tuhan. Pada saat kita menunggu, kita menanti, Tuhan mempersiapkan kita. Daud diurapi oleh Samuel dan berapa belas tahun kemudian baru dia menjadi raja. Di dalam waktu-waktu itulah Tuhan mempersiapkan dia. Tuhan mempersiapkan kita di dalam ketaatan kita pada saat badai itu datang. Tuhan mempersiapkan kita pada saat kita setia ikut Tuhan. Walaupun kita dijelek-jelekin, kita dikhianati, kita mendapat tantangan yang besar. Tetapi selama kita taat dan setia kepada Tuhan, maka waktu penantian itu Tuhan akan menyempurnakan kita. Tuhan akan menyiapkan kita saudara. Tuhan akan menyiapkan dan Tuhan akan menyempurnakan karakter kita. Karena apa saudara? Pada saat Tuhan memberikan berkat, kita harus sudah siap menanti berkat itu. Berkat yang Tuhan berikan dibutuhkan kesiapan dari kita saudara. Karena itu di dalam dunia ini orang minimum dapat mengambil rebewes. Atau itu bahasa Belandanya ya, mengambil driver license itu kan ada minimum age. Orang juga yang menikah ada minimum age. Kedewasaan seseorang, kesiapan seseorang itu semua di hadapan manusia pun manusia punya pertimbangan, punya penilaian dan punya standar. Di hadapan Tuhan pun seperti itu saudara. Dan kalau Tuhan memberi berkat kita harus sudah siap. Kita harus siap. Nah, kalau secara manusia kita bisa menilai banyak orang. Kita bisa menilai, makanya tidak heran di dalam pergaulan sosial ada banyak istilah-istilah. Salah satunya mungkin ada istilah, oh ini OKB. Apa itu OKB? Orang kaya baru kelihatan, masih kampungan. Gitu-begitu saudara. Karena apa? Belum siap. Pergi kemana? Mungkin sekitar tahun 80-an pada saat papa saya masih, ayah saya masih bekerja dan waktu itu saya ingat ada di Kuningan ya, ada satu gedung namanya Lipo Building. Dan waktu itu saya lagi ke toilet, ke restroom dan kami punya supir ikut. Dan saya tahu di toilet itu ada alat pembersih di WC. Dan supir saya tanya ini buat apa gitu, saya bilang oh ini buat cuci muka, saya bilang gitu. Jadi itu iseng aja gitu loh. Dan dia puter, ternyata nyemprot ke mukanya gitu. Jadi pikir, itu keisengan dan itu kan satu wujud yang orang biasa tinggal mungkin di desa atau di kampung gak pernah tahu saudara. Jadi kita lihat di sini bahwa
Setiap berkat yang datang daripada Tuhan dibutuhkan kesiapan. Orang yang gak biasa handle ratusan ribu US dollar, orang akan gelagapan dan bingung. Makanya saudara bisa lihat dari sekian orang yang menang lotre, orang masih banyak presentasinya besar sekali yang end up bahkan bankruptcy, bahkan masuk penjara. Because they cannot handle the wealth, uang yang tiba-tiba banyak begitu. Makanya pada saat kita menanti, kita menunggu Tuhan, Tuhan membentuk kita. Apakah karakter kita sudah bisa? Karena kalau Tuhan angkat kita di posisi yang seperti ini, apakah karakter kita juga sudah menunjang? Apakah karakter kita masih karakter employee yang maunya datang telat pulang lebih cepat? Padahal kalau sudah jadi, kita maunya Tuhan saya menjadi manajer, mau punya usaha sendiri. Tapi sikap dan karakternya masih seperti employee, bukan seperti owner. Dan dari kesetiaan, ketaatan kita akan hal-hal yang kecil, Tuhan akan berikan yang besar. Itu artinya Tuhan mempersiapkan kita, saudara. The time of your preparation. Saya ingat satu kali waktu kita masih berapa minggu yang lalu kira-kira, Peggy istri saya juga kerja dan saya pagi-pagi masih di rumah untuk ngurus anak-anak sekolah dan lain-lain. Dan hari itu memang gak ada makanan dan Peggy juga pergi. Saya bisa masak tapi bahan makanan gak ada. Kebetulan hari sebelumnya anak-anak udah minta pizza, jadi Peggy beli yang frozen yang biasa, cuma hanya dimasukkan ke oven. Saya pikir gampang ini masak pizza, kecil ya kan. Jadi pikir oke, anak-anak udah habis sekolah, dari sekolah udah selalu tanya, Daddy pizza ya, wait nanti after school, oke. Setelah saya lihat ini udah mau selesai sekolah, saya pikir udahlah masih ada setengah jam kira-kira begitu. Ya bilang udah saya siapin, buka aja gitu kan. Main buka, saya lihat masukin, saya putar temperatur 450 degree. Udah, pokoknya pizza gampang ya kan. Indomie aja bisa, telur dadar, pizza tinggal dihidap begitu aja, gampang ya. Gampang semua udah masuk. Nah, begitu saya habis itu lupa saudara. Ngurusin anak dan lain-lain. Nah, kadang-kadang gurunya lewat online itu juga bicara dan mengingatkan. Oh, nanti ada ini, ada ini. Nah, begitu-begitu saudara. Lupa sampai tiba-tiba yang besar bilang, Daddy itu ada smoke. Jadi ovennya udah keluar smoke banyak gitu kan, bilang. Hah? Udah smoke. Nah, kebetulan anak saya yang kecil ini suka FaceTime sama mamanya. Jadi lagi mami. Lagi dia lihat. What's that? Jadi istri saya juga lihat, loh kok ada asap, langsung dia lihat. Hey, itu kamu masak berapa lama? Dan berapa degree? 450. Berapa lama? Saya lihat, udah 45 menit. Ya itu udah gosong katanya. Kok gosong? Saya bilang, ya you pasti gak baca petunjuknya. Saya bilang, petunjuknya untuk apa baca petunjuk? Kok tinggal masuk itu gampang lah. Ya bapak-bapak ya, kita gampang aja masukin gitu. Gampang petunjuk, dia bilang. People that make that, mereka tahu itu harus dimasukin berapa lama dan temperatur berapa lama, itu sudah ditentukan begitu. Harus follow petunjuknya. Follow the instruction. Dari situ seperti ada bola lampu yang nyala di kepala saya saudara. Oh iya, follow the instruction. Banyak kali saudara kita berdoa, Tuhan cepet dong, ini supaya dapat begini. Padahal kita belum matang nih saudara. Kita belum matang. Karena bagi Tuhan saudara, bahwa kalau Tuhan membiarkan kita terlalu cepat keluar dari situasi itu, maka kita akan bilang, ini karena memang gua yang pinter sih. Gitu. Ini karena memang lawyer yang gue bayarin, ini memang sudah begitu. Ini memang tim sukses dari presiden ini nih memang hebat semua. Makanya dia menang. Untuk itulah saudara kita masuk di dalam masa penantian ini. Masa tunggu ini saudara. Supaya pada akhirnya kalaupun yang terpilih seperti apa yang kita doakan dan harapkan, tapi kita akan bilang bahwa ini kalau bukan Tuhan gak jadi nih. Amin saudara. Berikan kemuliaan kepada Tuhan.
Kalau terlalu cepat Tuhan tolong kita, maka kita akan bilang, siapa Tuhan? Ini gue punya pengalaman. 25 tahun bro, udah ngelajain kayak begini. Lika-likunya udah segitulah. Manusia saudara. Kita gampang sekali lupa sama Tuhan dan ingat, ini kita yang bikin. Karena itu Tuhan bikin pending dulu. Tahan dulu. Supaya pada akhirnya kita akan bisa sama-sama berkata, kalau bukan tangan Tuhan yang bikin, gak jadi hidup saya gak bisa apa-apa. Amin saudara. Kalau bukan Tuhan yang pelihara kita, sampai tahun 2020 masih ada di negara ini, melihat sejarah perkembangan yang sedang Tuhan lakukan, kalau bukan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah COVID semua, dan pada saat ini ada jemaat yang sudah bisa hadir dan lain-lain, tapi kita semua masih dalam pemeliharaan Tuhan, itu bukan karena kita senang, bukan karena kita rajin aerobik, minum vitamin dan segala macam, tapi karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita saudara. Karena penyertaannya, karena kuasanya yang besar bagi kita. Dan di dalam penantian itu Tuhan tahu kapan waktu kita, time frame bagi kita semua berbeda-beda. Ada yang mungkin 10 tahun, ada yang mungkin 50, macam-macam saudara. Dan lamanya itu bukan menjadi satu standar atau patokan. Ini berarti rohaninya masih segini. Siapa kita saudara? Yang tahu Tuhan. Amin saudara. Dia yang tahu. Karena itu saudara, pada saat kita diizinkan Tuhan melalui pergumulan yang kita lihat, Tuhan, saya berdoa buat anak saya berdoa buat suami saya, buat istri saya yang dalam sekian tahun, saudara mungkin belum melihat. Bukan berarti dia tidak mendengar, amin saudara. Bukan berarti dia tidak peduli, bukan berarti dia tidak mengasihi saudara. Tetapi saudara sedang dipersiapkan Tuhan. Amin saudara. Mungkin pada akhirnya sekalipun saudara tidak melihat di kehidupan ini, tapi pada saat Tuhan panggil saudara, disitulah. Dan kita saudara hanya perlu berserah di hadapan Tuhan. Dan pada saat Tuhan, sekali lagi kalau dia too early saudara, kalau dia terlalu cepat keluarkan, maka hasilnya seperti itu. Dan kita nggak cukup matang, nggak cukup dewasa. Tapi kalau Tuhan juga biarkan terlalu lama, maka kita nggak punya enough faith to keep on trusting Him. Itu yang dia tahu. Makanya Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi apa saudara? Kekuatanmu. Dia tahu setiap kapasitas setiap kita. Dia bilang ini dia masih kuat. Dia masih kuat, tahan. Justru di dalam ini dia akan jadi lebih kuat lagi. Amin saudara. Di dalam pergumulanmu sesungguhnya engkau adalah pahlawan-pahlawan di hadapan Tuhan. Di mana orang lain akan melihat kesaksian hidupmu. Lihat itu ibu itu. Lihat bapak itu bagaimana Tuhan beracara. Bagaimana Tuhan bentuk hidupnya. Bagaimana Tuhan pulihkan hidupnya. Lihat. Justru engkau adalah Alkitab terbuka yang orang lain akan baca saudara. Amin saudara. Di dalam kesetiaanmu, di dalam ketaatanmu, Tuhan pakai semua itu. Karena Tuhan berkata bahwa segala sesuatu bekerja sama begitu rupa untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa yang percaya di dalam nama Yesus, saudara. Kita percaya, saudara, bahwa di dalam masa penantian ini, Tuhan persiapkan supaya akhirnya kita menghargai Tuhan. Supaya hari kita sadar bahwa kita perlu Tuhan. Kita sadar bahwa segala sesuatu selalu datang daripada Tuhan. Kita akhirnya belajar untuk memberikan kredit kita hanya kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Amin saudara. Karena Tuhan sedang mengajar kita, mempersiapkan kita. Dan supaya Tuhan tahu apabila kita sudah selama ini mungkin ada daripada kita yang mulai jalannya melenceng. Ada daripada kita mungkin yang sudah mulai menaruh pengharapan kita, iman kita di dalam alat yang Tuhan pakai.
mungkin di dalam manusia, di dalam benda, di dalam material, di dalam hal-hal yang lain. Dan Tuhan izinkan masa-masa ini yang berat supaya Tuhan akan mengubah kita. Dan Tuhan katakan, anakku, caramu salah. Biarlah imanmu dan pengharapanmu kau letakkan di dalam aku. Dan bukan kepada manusia, bukan ke dalam sistem dari sebuah hukum atau sistem dari sebuah negara, saudara. Tapi dari saat itulah kita belajar bagaimana kita menghargai dan menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Nah, saudara, dikatakan di dalam Mazmur 37 di sini kita bacakan bersama-sama, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Dikatakan mari di dalam masa penantian kita, saudara. Kita menantikan kalau Tuhan akan merestorasi. Tuhan akan memulihkan keluarga kita. Memulihkan bangsa ini. Memulihkan hidup kita ini. Kita percaya kepada Tuhan dan lakukanlah firman-Nya. Lakukanlah yang baik. Dan dikatakan berlakulah setia dan bergembiralah. Kita masuk dalam bulan November, bulan ucapan syukur, saudara. Thanksgiving. Kita kembalikan ucapan syukur dan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Dan dikatakan maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Tuhan akan bertindak, saudara. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Tuhan bukan Tuhan yang berhutang. Kalau ada orang yang pernah melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, maka mereka akan mendapat rewardnya. Tuhan akan menghargai orang-orang yang seperti ini. Dan kita melihat ada orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan yang mengerjakan apa yang memang Tuhan sedang taruh di dalam negara ini. Dan pada akhirnya Tuhan akan memunculkan kebenaran seperti siang, saudara. Nah, kita akan tutup dengan membaca dari kitab Yesaya ini, saudara. Dan dikatakan di sini bahwa roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik bagi orang-orang yang sengsara. Merawat orang-orang yang remuk hati. Tuhan mempunyai tugas bagi kita untuk menjadi agen-agen restorasi, saudara. Agen-agen yang dapat memulihkan orang lain. Dan dikatakan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang yang berkabung. Dan dikatakan di situ untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Inilah doa kita bukan hanya bagi bangsa ini, saudara. Tetapi bagi rumah tangga kita, bagi keluarga kita. Apa yang menjadi pergumulan kita, Tuhan akan melakukan restorasi. Apa yang pernah hilang dan dicuri iblis, itu akan dikembalikan oleh Tuhan. Dikatakan bahwa supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membantu membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Dan mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh. Ada banyak area-area mungkin dalam hidup Bapak Ibu Saudara, dalam hidup keluarga kita yang perlu sentuhan Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya bagi engkau. Ayat yang kelima, saudara, orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Dikatakan ayat yang ketujuh, sebab ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat sebagai pengganti noda, dan ludah yang menjadi bagianmu kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat. Kamu yang pernah dipermalukan, yang pernah dipersalahkan walaupun bukan salahmu, Tuhan akan melihat.
Dan sebab aku Tuhan, dikatakan ayat yang ke-8, mencintai hukum dan membenci perampasan. Ada banyak hak yang sudah dirampas di dalam negara ini, saudara. Hak manusia untuk hidup sudah dirampas. Dan untuk itulah kita berdoa, saudara, supaya Tuhan yang mencintai hukum akan memulihkan negara ini, saudara. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Dia yang mencintai hukum, membenci perampasan dan kecurangan, saudara. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, anak cucumu di tengah-tengah suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Amin, saudara. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Ayat ini menjadi ayat pegangan kita, saudara. Dan saya dapatkan ini dari Tuhan untuk supaya Tuhan katakan bagikan kepada jemaat. Mereka perlu kekuatan. Mereka perlu untuk tetap berdiri teguh di dalam pengharapan. Karena teriakan mereka sudah terdengar. Dan jerit tangis mereka tidak pernah disia-siakan. Ia menampung setiap air mata kita dan doa kita di dalam kirbat maha suci Allah, saudara. Karena itu saudara dikatakan dia yang mencintai hukum, membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat. Dan kita percaya, saudara, bagi kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dikatakan semua orang akan melihat dan mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah pada saat ini, saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara yang melihat tayangan ini dimanapun saudara berada, saudara yang memerlukan pemulihan daripada Tuhan. Ada banyak yang mungkin sudah dirampas dalam hidupmu. Hakmu, sukacita, damai sejahtera, apa saja yang ada dalam hidupmu yang sudah dicuri oleh iblis. Atau bahkan secara tidak sengaja sudah terampas karena kita memberi. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan, pernah memutuskan keputusan dan tindakan yang salah. Semua itu akan dikembalikan oleh Tuhan, saudara. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah, the God of restoration. Tuhan yang memulihkan. Dia yang sanggup memulihkan keluargamu, rumah tanggamu, segala sesuatu. Saudara, mari kita naikkan pandangan kita, berdiri teguh. Kita mempersiapkan hidup kita masuk di tahun 2021. Tahun yang baru. Tuhan sudah mempersiapkan berkat yang baru bagi bangsa ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara, keluargamu dan rumah tanggamu akan mengalami restorasi yang datang daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, saudara. Kita tundukkan kepala kita datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, seperti 2000 tahun yang lalu pada saat Engkau jalan dan berada di kolam Bethesda itu. Di antara banyak orang yang sakit, di antara orang-orang lumpuh, orang buta, orang timpang. Engkau melihat orang ini yang sudah sakit 38 tahun. Dan pada saat ini Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami berdiri, kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Dan kami berdoa biar Tuhan Engkau melihat kami ya Tuhan. Yang memerlukan pembaharuan, yang memerlukan jamahan Tuhan. Yang memerlukan restorasi yang datang daripada Tuhan. Di antara billions of people di dalam dunia ini. Saat ini kami berdiri dan kami menaruh pengharapan kami, iman kami kepada Yesus Kristus. Bukan kepada manusia, bukan kepada sistem, kepada materi. Tetapi kami mau bertobat dan menaruh pengharapan iman kami kepada Yesus Kristus. Yang sudah mati dan bangkit bagi kami ya Tuhan. Untuk itulah kami menaikkan tangan kami ya Tuhan Yesus. Kami berdiri mewakili keluarga kami. Kami berdiri mewakili rumah tangga kami. Bahkan kami berdiri mewakili bangsa kami di tempat ini ya Tuhan. Untuk berteriak, Yesus, kami perlu Engkau Tuhan. Kami membutuhkan pembaharuan jamahan daripada Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus.
Di dalam nama Yesus. Suralabayasi kadadarabayasi. Haleluya, haleluya. Kami percaya saat ini ya Tuhan, ada jamahan Tuhan yang turun di dalam nama Yesus. Jamahan Tuhan, ada pembaharuan mulai terjadi pada saat kami menanti-nantikan Engkau. Sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan kami di dalam waktumu, timetable daripada Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, pada saat kami menanti-nantikan, kami mendapat kekuatan yang baru. Kami akan terus terbang dan tidak menjadi lelah. Kami berjalan dan tidak menjadi lesu, karena kami tahu Kristus Yesus berjalan bersama-sama dengan kami. Kami tahu Tuhan, pembaharuan datang daripada Tuhan. Kami tahu sukacita dan hidup kami semua hanya tergantung daripada Tuhan, bukan tergantung daripada pemerintah. Walaupun kami percaya Tuhan dapat memakai pemerintah dan siapa saja, tapi kami percaya Tuhan bahwa sesungguhnya hidup kami datang daripada Tuhan. Nafas hidup kami datang daripada Engkau ya Tuhan. Karena itu kami berdoa, biarlah tahun ini di penghujung tahun 2020 kami boleh berdiam diri, kami boleh menanti-nantikan Yesus ada di dalam persiapan untuk masuk di dalam tahun yang baru. Karena Engkau sedang mempersiapkan sebuah berkat yang luar biasa bagi kami. Karena itu diperlukan hati yang siap untuk menerima berkat Tuhan. Diperlukan kuasa untuk dapat menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat kami menerima jawaban doa, pada saat mujizat terjadi, kami tahu semua hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan dan kegagahan kami, bukan karena kebaikan kami Tuhan. Kami ini lemah, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan dosa. Tetapi hanya karena darah Kristus yang menyucikan kami dan melayakkan kami, kami mampu untuk menikmati semua kasih karunia daripada Engkau ya Tuhan. Untuk saat itu, untuk itu Tuhan, kami berdiri pada saat ini. Dan buat semua saudara-saudara kami dimanapun mereka berada saat ini, pada saat mereka sedang melihat tayangan live stream ini Tuhan, kami berdoa bersatu hati di dalam nama Yesus. Mereka juga akan melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga keluarga mereka. Kami percaya mereka juga akan dijamah, dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan pada sore hari ini kami bersyukur seberapa adanya jemaat Tuhan yang sudah mulai hadir. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami dikuatkan. Kami diberikan pengharapan yang baru, sukacita, damai sejahtera. Kami pulang dari tempat ini berbeda dari kami datang ya Tuhan. Kami pulang bersama dengan Kristus, lebih daripada seorang pemenang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Karena itu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus terus menyertai kami dan memperlengkapi kami. Pada saat Tuhan izinkan badai itu ada dalam hidup kami, tantangan kesukaran hidup, kami tahu Tuhan yang sedang mempersiapkan kami. Kami tahu Tuhan yang akan menjadi penolong bagi kami, Tuhan yang menjadi pembela, dan Tuhan yang berperang ganti kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan saudara. Puji Tuhan, hari ini luar biasa. Kami sungguh merasakan hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita pada hari ini. Dan biarlah kita akan terus ada di dalam hadirat-Nya. Dan saat ini saudara, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman penting di dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan di dalam gereja Tuhan di tempat ini. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Samuel Gosal. Haleluya. Selamat sore saudara-saudara semua, kita kembali diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. Judul dari firman Tuhan pada hari ini adalah Restoration. Saya mempunyai seorang saudara ipar atau brother-in-law yang tinggal di Inggris, orang Inggris. Dan pekerjaannya adalah
art restorator. Dan orang ini atau saudara ipar saya ini restore old painting. Jadinya lukisan-lukisan yang ratusan tahun dia bisa restore jadi seperti new. Firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang restoration atau pemulihan, di mana kita diberikan ilustrasi oleh Alkitab, di mana seorang yang telah 38 tahun lumpuh atau tidak bisa berjalan menantikan sampai air di Bethesda, di kolam Bethesda itu bergejolak atau bergelombang. Tetapi saudara-saudara, kalau kita perhatikan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan Yesus bertanya kepada orang itu, maukah kamu sembuh? Tapi orang itu nggak bilang, ya saya mau. Itu menjadi pertanyaan. Kalau saya ditanya oleh Tuhan Yesus, mau nggak kamu sembuh? I will say, yes, absolutely. Tapi orang itu bilang, wah saya mau menuju ke kolam itu, tetapi karena kebanyak orang yang udah duluan ke situ sehingga saya terlambat untuk datang ke kolam itu. Yang kebanyakan di dalam kehidupan kita, di dalam mengikuti Tuhan itu seperti itu. Tuhan bilang, follow me right now. Dan jawaban kita, aduh Tuhan, saya masih mesti besarkan anak saya, saya berencana untuk beli rumah, saya berencana untuk ini, untuk itu. Tidak menjawab Tuhan, yes I will follow you right away. Restoration itu berbicara tentang pemulihan seperti orang itu, dipulihkan kesehatannya oleh Tuhan Yesus. Dan kebanyakan dari kita, Tuhan mau memulihkan kita dari spiritual kita yang sakit. Yang selama ini kita spiritualnya not good. Dan Tuhan mau, I will restore your spirits. Dan we are not ready for that. Kita seharusnya ready for that and say, yes Lord. Pada hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa, bahwa di dalam doa saudara-saudara untuk gembala kita, Pastor Semi, supaya dia dipakai Tuhan lebih banyak lagi di dalam pelayanannya, bahwa juga di dalam doa saudara-saudara untuk negara ini, yang pemilihan presiden masih tetap berjalan, walaupun banyak news atau berita-berita yang telah declare Joe Biden elected president already. Not yet. We have to wait, we have to be patient. Dan semua itu ada di dalam tangan Tuhan. Kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Makanya kita perlu bawa di dalam doa kita supaya Tuhan sendiri yang menentukan siapa pemimpin negara ini. Juga bawa di dalam doa saudara-saudara untuk negara Indonesia, negara Israel, dan juga saling mendoakan satu sama lain. Dan seperti biasa saya akan memberikan announcement untuk saudara-saudara yang tertarik untuk memberikan perpuluhan. Saudara-saudara bisa masuk di dalam faithfulfic@gmail.com dan bisa menggunakan Zelle atau Venmo. Sekali lagi, saudara-saudara bisa masuk di dalam faithfulfic@gmail.com dan dapat menggunakan Zelle atau Venmo. Untuk saudara-saudara yang tertarik untuk memberikan cek atau cash, bisa menghubungi saya. Nomor telepon saya ada tertera di dalam screen saudara-saudara semua. Dan seperti biasa, FIC selalu mengadakan care group setiap 2 minggu, dan kita akan mengadakan care group kembali 2 minggu yang akan datang. Dan setiap hari, Pastor Semi juga mengadakan T180 short atau firman pendek yang saudara-saudara bisa dengar, yang bisa membangun spiritual saudara-saudara semua. Dan setiap hari Rabu dan hari Jumat kita selalu mengadakan spiritual atau doa bersama-sama. Kita mendoakan negara ini, mendoakan saudara-saudara yang membutuhkan doa. Saudara-saudara bisa ikut di dalam virtual pray ini. Oke? Seperti biasa, diberkatilah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan tekun melaksanakannya. Dan saya kembalikan kepada Pastor Semi. Happy Sunday.
Haleluya. Terima kasih Pak Aseng, puji Tuhan saudara. Pada hari ini juga mewakili jemaat Tuhan dan gereja Tuhan di tempat ini, saya mengucapkan banyak terima kasih atas pemberian, persembahan, ucapan syukur, perpuluhan dari Bapak Ibu Saudara melalui pemberian online, Zelle atau Venmo, ataupun cek atau cash yang saudara berikan. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara di dalam keluarga dan pekerjaan, dan apapun yang saudara lakukan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Kami juga mengucap syukur kalau beberapa hari yang lalu salah satu jemaat yaitu Pak Toto sudah disembuhkan Tuhan, puji Tuhan. Ya, haleluya. Dan sekali lagi atas nama seluruh jemaat dan keluarga yang ada di FIC, kami mengucapkan selamat ulang tahun sekali lagi kepada Ibu Sinta. Tante Sinta itu Ibu Sinta ya, dengan Ibu Berta. Kami mengucap syukur dan kami sungguh bersukacita atas kesetiaan Tuhan di dalam Ibu Sinta. Puji nama Tuhan, haleluya. Kami juga mengucap syukur bagi saudara semua yang sudah setia melayani Tuhan dan juga setiap minggu mempersiapkan live stream semua ini dengan lampu, kamera semua dan multimedia. Kami juga mengucap syukur untuk Ibu Maria yang sudah setia ada melayani Sunday School lewat Zoom, dan juga kami mengucap syukur untuk saudara yang sudah melayani, Ibu Afifa yang tiap minggu memimpin kita di dalam penyembahan, Ibu Peggy, semuanya. Bapak Ibu Saudara, juga Ibu Irene Floris dengan bunganya yang indah saudara. Dan kita mengucap syukur buat Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir juga pada hari ini. Kami mengucap syukur. Dan buat saudara yang setia melihat tayangan firman Tuhan dari live stream Zoom, saudara juga boleh like, taruh komentar di kolom komen, atau juga membagikan kepada keluarga atau kenalan saudara. Baik saudara dikasih Tuhan, pada hari ini juga saya mau mengajak saudara untuk kita mendoakan yaitu untuk Ibu Eng, Tante Eng yang tangannya sakit. Yang kiri apa yang kanan ya Pak Redi? Yang kanan, tangan kanan yang sukar digerakkan. Jadi pada hari ini saya mau mengajak saudara juga untuk berdoa untuk kepada beliau, biarlah juga mendapat pertolongan dan akan disembuhkan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa, mengucap syukur dan juga berdoa bagi situasi yang ada saat ini. Kita masih menantikan hasil pemilihan presiden. Biarlah kita dapat menyaksikan sebuah sejarah besar bagaimana Tuhan berkarya dan memimpin negara ini. Terima kasih saudara, mari kita tundukkan kepala bersama-sama, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan Engkau begitu baik dan setia dalam hidup kami. Terima kasih kalau Tuhan sudah memberkati kami di dalam pekerjaan kami. Tuhan juga sudah memberikan kesempatan di mana kami dapat memberi bagi Tuhan lewat persembahan. Kami juga mengucap syukur kalau Tuhan kami masih dapat melayani Tuhan lewat apa saja yang kami dapat kerjakan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyembuhkan Pak Toto, Tuhan sudah memberikan 1 tahun usia bagi Ibu Sinta. Kami mengucap syukur kalau Tuhan begitu ajaib dan luar biasa di dalam hidup kami. Pada saat ini kami mau berdoa Tuhan kepada Tante Eng yang tangan kanannya sukar digerakkan dan ada sakit. Kami berdoa, kami percaya kuasa darah Yesus tidak dapat dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Dan pada saat kami berdoa di sini ya Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, bilur-bilur Yesus akan menjamah Tante Eng di dalam nama Yesus. Disembuhkan di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan kepada keluarga Tante Eng, Pak Redi, anak-anak, cucu-cucu semua, dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah mereka, keluarga ini juga dapat disentuh oleh Tuhan, diberkati Tuhan dan dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Dan pada saat ini juga kami berdoa untuk negara dan bangsa Amerika ini ya Tuhan. Di tengah-tengah segala sesuatu yang sedang terjadi, biarlah kami boleh senantiasa fokus dan mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan dan bukan kepada segala berita-berita yang beredar. Kami percaya Tuhan that you are in control. Tuhan yang beracara, Tuhan yang mempunyai kedaulatan atas bangsa ini. Dan kami berdoa kepada Presiden Trump yang saat ini masih menjabat. Biarlah ada penyertaan Tuhan di dalam masa-masa beliau. Dan juga kepada semua departemen, semua tim yang terkait di dalam masa-masa ini Tuhan. Di dalam perhitungan presiden, di dalam segala sesuatu yang sedang dikerjakan. Kami berdoa biarlah tangan Tuhan sendiri yang akan memimpin bangsa ini. Dan biarlah kami boleh akhirnya melihat bahwa Tuhan saja yang menjadi pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya siapapun yang akan memimpin negara ini, Tuhan yang akan mengangkatnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami berdoa biarlah apa yang sudah kami dengar hari ini, yaitu berita pemulihan Allah yang dapat memulihkan hidup kami. Kami pulang dari tempat ini dengan membawa kasih dan sukacita daripada Tuhan. Berkati fellowship kami setelah ini ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh mengangkat tangan kami bersama menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Kasih karunia dan urapannya yang luar biasa akan menyertai dan memperlengkapi hidupmu. Tuhan memberkati engkau apabila engkau setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Maka apapun yang tanganmu kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah engkau di dalam keluargamu, rumah tanggamu, suami istri, orang tua, anak-anak, opa, oma, menantu, besan, mertua, diberkati Tuhan. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, bahkan sekolahmu akan dipimpin oleh Tuhan. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan membuat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah pimpinan penyertaannya lewat rohnya yang kudus akan menyertai dan memperlengkapi kita semua. Dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya saudara. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan Yesus memberkati.